Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jaski, silahkan pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Alfi Rahmawati, Andin Selvani, Bani Maulana Al-Khairi, Bunga Aulia, Muazzaroh, Dua 12 MIPA 2, apa ada yel-yel? Ada. Silahkan. 12 MIPA 2. Bismillah, saya pasti bisa. Terima kasih. Sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Membahas tentang apa? Permutasi. Permutasi itu apa? Ibu, Ya, Jaski. permutasi adalah suatu cara untuk menyusun unsur dari suatu objek dengan memperhatikan urutannya. Lalu ada juga jenis-jenis permutasi itu, permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklis. Lalu ada pun cara menyelesaikan permutasi, yaitu dengan aturan perkalian, tabel, dan rumus. Ya, bagus untuk Jaski. Kalian berarti masih ingat materi minggu yang lalu ya? Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, yaitu kombinasi. Tapi sebelum ke materi kombinasi, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silahkan buka HP-nya. Silakan barcode-nya ada di depan.
Sudah selesai? Udah, Bu. Kalau sudah, kita akan melanjutkan materi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas materi kombinasi. Nah, sebelum membahas materi kombinasi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi kombinasi. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi kombinasi dari masalah kontekstual dengan tepat. Yang kedua, menentukan aturan kombinasi dari masalah kontekstual dengan tepat. Yang ketiga, membedakan aturan permutasi dan aturan kombinasi dari masalah kontekstual dengan tepat. Yang keempat, menganalisis kombinasi dari masalah kontekstual dengan tepat. Yang kelima, memodifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi dengan tepat. Berikutnya, cakupan materi yang akan dibahas dalam materi kombinasi yaitu kombinasi dengan unsur yang berbeda dan kombinasi dengan unsur yang sama. Nah, adapun strategi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu mengamati video dan PowerPoint tentang permasalahan kontekstual. Nah, nanti videonya akan ditayangkan ya. Yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya. Yang ketiga, mengerjakan tes akhir pembelajaran melalui Google Form. Adapun yang akan dinilai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan pada saat diskusi. Yang akan dinilai yaitu percaya diri, motivasi, dan kerjasama. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yaitu pada saat kalian bertanya, menjawab, dan penguasaan materi dan tes pada akhir pembelajaran. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan pada saat kalian diskusi, presentasi ya, terus ada yang bertanya, yang menjawab, itu Ibu nilai. Nah, sekarang silakan kalian amati tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar tentang permutasi. Nah, apa sih perbedaannya? Secara umum, perbedaan antara permutasi dan kombinasi yaitu terletak pada urutannya. Jadi, dalam permutasi urutan itu diperhatikan. Nah, kebalikannya nih, dalam kombinasi tidak diperhatikan. Nah, sehingga dalam kombinasi tapi itu tidak akan sama dengan PA. Kenapa? Kombinasi tapi sama dengan PA. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya ada seorang pelukis hanya memiliki 3 buah warna, jadi 3 macam warna, yaitu merah, dan kuning. Nah, misalnya ada seorang klien yang ingin memesan lukisan, namun menginginkan lebih bervariasi warna. Nah, lalu bagaimana caranya supaya seorang pelukis tadi bisa memenuhi keinginan dari kliennya? Nah, jadi bisa dengan cara mencampur warna-warna berbeda dan menghasilkan warna yang baru. Misalnya, warna merah ketika dicampurkan dengan warna kuning akan menghasilkan warna oranye. Nah, demikian juga dengan warna-warna lain. Apakah ketika merah dicampur kuning akan sama hasilnya dengan
warna kuning dicampur merah. Konsep ini jadi kombinasi. Jadi Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, apakah kalian bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi? Bisa. Untuk salah satu contohnya, tadi penggunaan warna ya. Tadi warna apa? Merah dengan warna Kuning. kuning. Kalau dicampur menjadi warna apa? Orange. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau warna kuning dicampur dengan warna merah, akan berubah menjadi warna apa? Orange juga ya. Nah, berarti di situ kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Kalian pernah tidak bermain itu lilin-lilinan? Anak kecil kan suka ada lilin warna-warni. Suka dicampur. Ya. Nah, itu salah satu contoh warna tadi. Misalnya merah dengan kuning. Itu akan menjadi warna orange. Nah, warna-warna lain juga bisa ya dicampur. Nah, untuk penggunaan warna itu menurut kalian, itu penerapannya misalnya contohnya untuk apa? Ini cat tembok kan, supaya bagus. Ya. Berikutnya, ini ada permasalahan ya. Ada dua permasalahan. Permasalahan 1 dan permasalahan 2. Permasalahan 1, Anita pergi ke salah satu restoran pizza. Ia ingin membeli 2 pizza dengan topping berbeda untuk dimakan bersama keluarganya. Restoran tersebut menyediakan 4 macam pizza, yaitu pizza dengan topping beef, pizza dengan topping jamur, pizza dengan topping sosis, dan pizza dengan topping keju. Menurut kalian, jika Anita memesan pizza dengan topping jamur dan sosis, apakah Anita mendapatkan pizza yang sama saat Anita memesan pizza dengan topping sosis dan jamur? Jadi, ada berapa cara Anita dapat memilih 2 pizza dengan topping berbeda dari 4 pizza tersebut? Itu permasalahan ke-1. Permasalahan kedua, berdasarkan hasil pengamatanmu pada nomor 1, coba kalian analisis persamaan dan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, 2 permasalahan ini bisa kalian selesaikan dengan cara berdiskusi secara berkelompok. Ya, kelompoknya kan sudah ada. Silakan meja kursinya diubah. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Salsa, kelompok 2 Justice, kelompok 3 Resa, kelompok 4 Sipa. Silakan. Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan perwakilan kelompoknya untuk presentasi. Kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Salsa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya Salsa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan nomor 1. Di sini ada soal. Anita pergi ke salah satu restoran pizza. Ia ingin membeli 2 pizza dengan topping berbeda untuk dimakan bersama keluarganya. Restoran tersebut menyediakan 4 macam pizza seperti daftar menu. Menurut kalian, jika Anita memesan pizza dengan topping jamur dan sosis, apakah Anita mendapatkan pizza yang sama saat Anita memesan pizza dengan topping sosis dan jamur? Jadi, ada berapa cara yang dapat Anita pilih?
dari 2 pizza dengan topping berbeda 4 pizza tersebut. Di sini ada C atau disebut dengan kombinasi. Tadi kan ada 4 pizza yang harus dipilih ya, berarti 4 itu adalah N, dan 2 pizza yang akan dibeli oleh Anita, berarti R-nya adalah 2. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 faktorial. Dikali 2 faktorial. Di sini kita uraikan ya. 4, 3, 2, 1. 2 faktorial dan 2 faktorial. Ini dikali ya. Dicoret. Ini dicoret. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi, pizza yang dapat dipilih oleh Anita ada 6 cara. Sekian presentasi saya. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Saya, Sabrina, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya, apa manfaat belajar kombinasi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya. Jawabannya, manfaat belajar kombinasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah tentang pengetahuan suatu objek. Misalnya, menentukan pilihan tim atau kelompok, baju, mata pelajaran, makanan, pilihan, kombinasi warna baju dan gedung, pemilihan warna cat rumah untuk keindahan rumah, dan lain-lain. Sekian dari pertanyaan yang saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Salsa. Berikutnya silahkan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang soal yang ada di nomor 2. Jadi di sini ada pertanyaan, berdasarkan hasil pengamatanmu pada nomor 1, coba kalian analisis persamaan dan perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Nah, jadi yang kita ketahui dari pelajaran sebelumnya, persamaan pada permutasi dan kombinasi, yang pertama adalah permutasi dan kombinasi ini merupakan kaidah pencacahan. Jadi kita tulis di sini. Nah, adapun persamaan yang kedua dari permutasi dan kombinasi ini adalah permutasi dan kombinasi sama-sama digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pengaturan suatu objek. Jadi kita tulis lagi di sini. Digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pengaturan suatu objek. Lalu sekarang kita beralih ke perbedaan permutasi dan kombinasi. Dari yang kita amati tadi, perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi itu dia itu memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Nah, yang kedua, atau perbedaan yang kedua, yang sudah jelas-jelas kita ketahui, perbedaan dari permutasi dan kombinasi adalah rumusnya.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Saya Neneka, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan soal permutasi dan kombinasi? Ya, jadi sebelumnya terima kasih Ika sudah mau bertanya. Jadi yang udah kita bahas tadi, titik perbedaan antara permutasi dan kombinasi itu terletak pada konsep dasarnya. Titik pembeda utama dalam konsep permutasi dan kombinasi itu yaitu kalau permutasi itu dia memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Jaspi. Nah, lanjut ke yang soal nomor 2. Ini masih nyambung dengan pertanyaan nomor 1, perbedaan permutasi dan kombinasi. Tadi perbedaannya sudah disebutkan, beda dari rumusnya, dan kalau permutasi memperhatikan urutannya, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Adapun persamaannya, permutasi dan kombinasi ini sama-sama kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu aturan hitung ya. Kemudian sama-sama digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pengaturan suatu objek. Nah, dari masalah 1 dan 2 yang sudah dibahas, sekarang ada soal, ini ada masalah ya. Dari 6 siswa kelas 12 IPA 1 akan dipilih 2 siswa untuk menjadi ketua dan wakil ketua kelas. Apakah ini termasuk masalah permutasi atau kombinasi? Permutasi. Alasannya apa? Iya, karena memperhatikan urutannya. Nomor 2, dari 6 siswa kelas IPA 1 akan dipilih 2 siswa untuk menjadi pengurus kelas. Ini permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kenapa kombinasi? Bisa membedakan? Nah, kalau soal nomor 1 di situ disebutkan ketua dan wakil ketua. Ya, kalau di nomor 2 ini pengurus kelas saja, tidak disebutkan urutannya, makanya kombinasi. Jadi alasannya karena tidak memperhatikan urutannya ya. Soal nomor 3, ada berapa banyak cara menyusun 2 huruf dari huruf-huruf A, B, C, dan D? Permutasi atau kombinasi? Kenapa permutasi? Ya, urutan A, B, C, D-nya diperhatikan ya. Karena memperhatikan. Satu lagi nomor 4. Dari huruf-huruf A, B, C, dan D akan diambil 2 huruf. Ada berapa cara pengambilan dapat dilakukan? Permutasi atau kombinasi? Kenapa kombinasi? Ya, betul. Karena tidak memperhatikan urutannya. Nomor 3 dan 4 bisa membedakan ya. Ini kan 2 hurufnya dari A, B, C, D. Kalau ini 2 huruf saja. Gitu. Ya, itu perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Sudah paham? Silahkan, siapa yang akan membuat kesimpulan? Naila sama Regita, silahkan. Bawa apa Naila sama Regita? Oh iya, silakan. Ya. Apa yang akan kalian buat kesimpulannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Ramadhani dan teman Saya Regita Zahra. di sini. Saya dan Regita akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ini saya sudah membawa bebek susun. Bebek susun ini akan saya susun secara terurutan dan rapi. Disusunnya dari yang gimana? Dari yang terbesar. Nah, kalau donat susunnya kita susun secara berurutan, kelihatannya rapi tidak teman-teman? Rapi. Lalu bagaimana jika bebek ini kita susun secara acak-acakan? Bebek susun namanya donat susun ya? Ya, Nah, kalau seperti ini rapi tidak? tidak. Maka dari itu, permutasi itu kita harus memperlihatkan atau memperhatikan urutannya agar semuanya terlihat tersusun dengan rapi. Adapun contoh lain dari permutasi yaitu ketika pemilihan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Yang kedua ada kombinasi. Di sini saya dan Regita sudah membawa lilin. Kebalikannya, megangnya. Di sini saya akan mencampurkan lilin yang berwarna kuning dan yang biru, sedangkan Regita akan mencampurkan warna biru dan kuning. Nah, ini warnanya sama atau tidak? Maka dari itu, kalau kombinasi itu tidak perlu memperlihatkan atau memperhatikan urutannya. Adapun contoh lain dari kombinasi, yaitu ketika pemilihan warna cat untuk mempercantik rumah, dan ketika kita mengkombinasikan antara rok, pakaian, dan kerudung. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila dan Regita. Tepuk tangan untuk Naila dan Regita. Selanjutnya, siapa yang akan merefleksi pembelajaran hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Leisugun. Di sini saya akan merefleksi pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan yang tidak memperhatikan urutan. Misalnya AB sama dengan BA. Sebagai perumpamaannya, warna kuning dengan warna biru yang akan menghasilkan warna hijau toska, begitu juga dengan warna kuning yang akan dicampur dengan warna biru yang akan menghasilkan warna yang sama, yaitu warna hijau toska. Saya juga mendapat pengetahuan tentang penggunaan kombinasi. Kombinasi digunakan sebagai penyelesaian masalah tentang suatu pengaturan suatu objek. Misalnya, menentukan pemilihan tim atau kelompok, mata pelajaran, pemilihan warna,
Sebagai contohnya, mengkombinasikan cat rumah agar terlihat indah. Saya juga dapat membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Perbedaannya terletak pada konsep dasarnya, yaitu permutasi memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali refleksi dari Karissa ya. Tepuk tangan untuk Karissa. Gimana kalian? Apakah sudah paham perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Paham. Apa bedanya? Permutasi memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Nah, alhamdulillah udah paham semua ya. Selanjutnya, untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian setelah belajar materi kombinasi, Ibu akan mengadakan tes akhir yaitu post test. Silahkan keluarkan HP kalian. Nah, ini barcode-nya. Silahkan tautkan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan post test. Sebagai wujud rasa cinta kita terhadap kebudayaan daerah, marilah kita menyanyikan lagu Manuk Dadali. Silahkan berdiri semuanya. Saatnya luhur jauh di awang-awang, meber kencang-jangna bangun taya karindang. Suku narang doa serejengkang matuk nangelu, ngapak mega bari hiberna tarik nurungu. Saha anu bisa nyusul kana kandangna, dandang jengkat entang taya bandinganana. Ditika gimir, ditika serat pusa sama, taya karempan kasieun leger wawanena. Dadali manuk panggagana, lambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakawena, hirup sauyunan tarap kadiri-diri. Silitikanya ate Inggris bela pati, manuk dadali ngandung silokasi natria. Tersakuna bangsa di negara Indonesia. Dadali manuk panggagana, lambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabena, hirup sauyunan tarap kadiri-diri. Silitikanya ate Inggris bela pati, manuk dadali ngandung silokasi natria. Kersakumna bangsa di negara Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas tentang peluang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya selamat ke rumah masing-masing, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Jaski silahkan pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.